SMKK itu menggabungkan semua, Pak. Jadi empat SMK aspek. kan udah lebih komplit, luas, artinya semua bisa diterapkan. Apa sih hal yang urgent yang harus memang kita kawal dari pra? Panduan operasional pemeliharaan dan pengoperasian. Iya. Nah, di situ tanggung jawab kita, Pak. Kalau dalam aturan pengadaan barang dan jasa, kan kalau di atas 200 juta proyek fisik, Pak, itu kan sudah harus lelang. Ya harus ahli kan? Nah ini kan. Jadi ahli yang kompeten. Ya itu. Jangan ahli-ahlian, Pak. Nanti, Pak. Siap. Selamat datang di ruang Reka dan Lancang, podcast dengan inspirasi menantang. Dari gedung tinggi sampai cagar budaya, kita bicara semua tak ada yang terlupa. Remove your mouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ketua PAKI, Ketua Umum PAKI di Gorontalo, di acara kita di EI Podcast Gorontalo yang dengan tema Ruang Reka Lancang. Baik Pak Ketua, izin bahwa kami di podcast ini merupakan podcast kedua, kan sebelumnya kita sudah melakukan podcast dengan Pak Ketua Umum PAPTI di minggu kemarin. Jadi alhamdulillah di periode kedua ini Pak Ketua dari PAPTI yang bisa mengisi di podcast kami. Mohon izin Pak Ketua bisa memperkenalkan diri. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Ini kejutan juga buat saya ya. Siap. Karena baru datang ke Gorontalo, tiba-tiba ada acara kegiatan. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Laswardi Nurdin sebagai Ketua Umum di Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia atau lebih dikenal dengan PAKI. Ya, siap. Di mana asosiasi kami itu berdiri tahun 98. Tepatnya 10 Desember 1998. Dulu nama asosiasi kita itu A2K4 Indonesia, Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia. Kemudian kita berganti nama pada saat kepengurusan LPJK yang baru, kita berganti nama menjadi Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia atau PAKI. Di tahun berapa itu Pak? Tahun pembentukan LPJK yang baru itu 2021. 2021. Kita berganti nama menjadi PAKI, seperti itu Pak. Ya, siap. Jadi untuk PAKI itu sendiri cabang-cabangnya sudah berada di seluruh Indonesia atau masih di beberapa provinsi? Ya, kita memang masih di beberapa provinsi Pak, tapi paling tidak sudah mewakili dari Indonesia Barat itu mulai dari Aceh sudah ada, Sumatera Utara sampai ke Lampung, kemudian Jawa, semua Pulau Jawa, kemudian Kalimantan diwakili oleh Kalsel, Kaltim, Kalbar, ya, kemudian Sulawesi. Nah Sulawesi ini Sulawesi Utara, Gorontalo, kemudian ada Kendari, kemudian ada Palu, kemudian ada Sulawesi Selatan. Masih hampir keseluruhan untuk Sulawesi kayaknya sudah tercover sih. Sudah tercover. Dan Papua sudah. Oh iya. Jadi kalau yang terdaftar di kita 25 wilayah, jadi provinsi. Jadi kalau seperti itu kan sepertinya sudah mendekati 80% ya dari keseluruhan. Iya. Artinya memang PAKI ini sudah istilahnya sudah cukup dikenal di seluruh Indonesia dalam hal untuk keselamatan konstruksi. Maka di sini kalau izin saya lihat kan di sini kan untuk perhimpunan para ahli, berarti memang dikhususkan hanya untuk ahli keselamatan konstruksi aja atau bisa menghimpun untuk seluruh yang pelaksana untuk dalam hal pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi di suatu kerjaan. Ya, karena asosiasi profesi kita itu khusus, Pak. Ya, jadi memang kita kekhususan kita, mungkin kita satu-satunya yang kita berani state bahwa Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia ya cuma PAKI gitu Pak. Ya, siap. Karena di konstruksi sampai saat ini yang memang mengkhususkan diri ya kita. Ya. Karena memang izin, maka ini kan
sepengetahuan kami kan bahwa persyaratan di suatu pekerjaan konstruksi itu biasanya kan untuk pekerjaan yang klasifikasi kecil itu kan masih hanya menugaskan petugas K3. Apakah bagaimana hubungannya dengan sebagai seorang ahli? Apakah memang itu masih termasuk dalam lingkup pengawasan dari keselamatan konstruksi atau seperti apa ininya korelasinya? Oke, saya jelaskan begini Pak. Terkait dengan kompetensi petugas keselamatan konstruksi sampai kepada ahli. Ya kan jenjangnya karena memang jadi kita kan butuh iya. seperti itu sampai kan kita salah dalam betul. Ini kan seperti apa ini? Jadi memang begini, sesuai dengan SKKNI kan ada jenjang-jenjangnya jenjang. gas gitu ya, mulai dari level 3. Nah, memang di peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, kemudian di persyaratan peraturan Menteri PUPR terkait dengan yang disebut dengan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, ini diksi baru juga Pak. Nah, saya perlu jelaskan diksi baru dulu kan dikenal dengan SMK 3 konstruksi. Karena memang kadang kita kan di lapangan itu kan ada kalanya kan bingung kan, ini kan dengan adanya updating dari peraturan ini, apakah secara hierarki dia tetap sama, tetap untuk bagaimana terciptanya suatu keselamatan dalam pekerjaan konstruksi. Mohon. Jadi saya jelaskan begini, yang namanya proyek konstruksi itu kan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Aspek dari sisi keteknikan, tapi terkait dengan bagaimana metode pelaksanaan, bagaimana terkait dengan peralatan yang digunakan di pekerjaan konstruksi, prosedur-prosedur di dalam pelaksanaan. Kemudian kan tidak terlepas juga yang namanya dari sisi aspek keselamatan kesehatan kerjanya, ketiganya. Namun juga ada aspek keselamatan publik. Proyek-proyek konstruksi itu berhubungan dengan keselamatan publik, pembangunan jalan, jembatan, bangunan gedung, kemudian pekerjaan proyek konstruksi lainnya terkait dengan kereta api cepat, gitu ya. Semua ada hubungannya dengan keselamatan publik dan juga ada keselamatan lingkungan. Nah, SMKK itu menggabungkan semua Pak. Jadi SMKK kan udah lebih komplit, artinya semua bisa diterapkan dalam bukan hanya dalam konstruksi aja kan, untuk ke publiknya. Iya, jadi begini, khusus di sektor konstruksi tadi saya katakan ada 4 aspek yang harus diperhatikan. Aspek keselamatan keteknikan, keselamatan kesehatan kerja, keselamatan publik, keselamatan lingkungan. Nah, inilah yang dimasukkan di dalam SMKK Pak. Jadi kan sudah jadi 4 K-nya kan. Jadi dulu kan cuma 3 ya. Itu juga pingin karena memang ini perkembangan ini kan di awal kita kan cuma 3 ini kayaknya. Tiba-tiba kan sudah jadi 4 gitu ya. Jadi saya jelaskan juga gitu ya. Teman-teman semua gitu ya. Memang kan di Undang-Undang Jasa Konstruksi Pak di nomor 2 tahun 2017 itu di pasal 59 ayat 1 dikatakan begini Pak. Setiap penyelenggaraan konstruksi wajib menerapkan standar keempat. Jadi K-nya ada 4 Pak ya. Berarti yang keempat terakhir ini lingkungan ya? Gini, bukan berarti menghilangkan ketiga. Bukan lagi. Oh, kita harus lebih tinggi lagi. Nah, itulah Pak. Itu yang perlu jadi K. Jadi saya jelaskan itu. K yang pertama itu kan aspek dari sisi standar keamanan. Keamanannya kan. Nah, keamanan ini bukan security, tapi keamanan dari sisi konstruksinya. Berarti kita kan ada mutu di situ dulu Pak. Ada mutu, ada SOP-nya gitu ya. Kemudian K yang kedua itu keselamatan dan kesehatan. Nah, itu yang ketiganya Pak. Yang kesehatan kan. Keamanan, kesehatan, kan. Berarti lebih mengarah ke personnya ya kalau kesehatan. Jadi keamanan, keselamatan, kesehatan. Nah, itu ketiganya di situ Pak ya. Iya, keamanan, baru keamanan, keselamatan, kesehatan. Baru satu keberlanjutan. Sektor konstruksi tidak terlepas dari bagian keberlanjutan konstruksi. Gimana mau pascanya kan seperti apa? Termasuk bagaimana mengelola lingkungan hidupnya. Bagaimana keberlanjutan. Betul. Nah, dari K4 inilah maka di amanan Undang-Undang Jasa Konstruksi tadi kalau tadi pasal 59 ayat 1, maka ayat 2-nya mengatakan begini Pak. Bagaimana penerapan standar K4 ini diatur di dalam peraturan pemerintah. Maka
muncullah yang namanya PP nomor 14 tahun 2021. Berarti baru yang kemarin ini. Iya, baru. Karena di kita ini kan yang kita kenal cuma K3, ternyata kan baru bisa diketahui ternyata sudah lebbi komplit ya. Iya, cuma saya mau kasih tahu bukan berarti menghilangkan K3. Ya, itulah. Tambahan lebih komplit lagi dikonstruksi gitu Iya, Pak ya. Nah, dikonstruksi. sehingga keluarlah PP nomor 14 Pak. 14 yang 2021 PP 14 itu yang menarik Pak. Ya. Penerapan terkait dengan keselamatan konstruksi Ya. itu dimulai dari tahap pengkajian, Ya. perencanaan, Siap. perancangan, Ya. pelaksanaan, Dan nanti baru pembongkaran pasca setelah itu. Jadi artinya aspek-aspek itu harus masuk. ya. Nah, kaitannya sama pelaku badan usahanya, Ya, di ya. situ ada konsultan. Ya, betul. Baik itu konsultan perancangan, Rencana, konsultan pengawasan, Ya. dan ada kontraktornya. Ya, pelaksananya Jadi Seperti penerapan itu dimulai Ya. dari tahap pengkajian. kajian. Ya, memang ya kan kalau di kita kan sebagai arsitek ini kan memang lebih ke hulunya kan, mulai dari tahap kajiannya, kemudian sampai pradesain sampai desain kan. Dan kita juga kan di pelaksanaan juga bisa masuk. Cuma kan memang kita di pra ini yang memang penekanannya bagaimana kita bisa menerapkan konsep-konsep K3 itu dari awal supaya kan pas pelaksanaannya kan sudah tidak terlalu nanti dalam hal pelaksanaannya. Kali ada semacam tip dan trik yang bisa kita ambil apa sih hal yang urgent yang harus memang kita kawal dari pra konstruksi ini, misalnya kan dari kajiannya, dari tahap pradesain sampai di desain. Jadi misalnya ada masukan dari Pak Ketum yang memang yang urgent yang harus kita masukkan seperti apa? Kan kalau kita cerita proyek gitu Pak ya, Ya, siap. di mana ada struktur, Ya. ada arsitektur. Ya. IAI di sini ranahnya sekarang ini. Makanya kan kita lebih ke situ. Jangan sampai kan pas di pelaksanaan, aduh ini arsiteknya ini Nggak bisa dilaksanakan. masalah K3 juga. Nah ini kan ujungnya kan terjadi revisi desain seperti itu. Ini kan yang kalau memang dari awal kita bisa ketahui kan. Betul. Makanya kita butuh masukan dari Pak Ketum ini seperti apa supaya di kemudian hari kita. Iya. Jadi seperti saya katakan tadi, penerapan SMKK itu pada tahap perencanaan atau basic design dan tahap perancangan Pak. Jadi ada aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam rancangan konseptual SMKK. Jadi ada namanya rancangan konseptual SMKK Pak. Iya. Nah, ini pada saat rancangan di sini mainnya Pak kita Pak. Iya. Baik itu bagi konsultan struktur, arsitektur gitu Pak ya. Kan boleh dikatakan pada saat rancangan konseptual itu, Siap. disitulah peran kita sebagai konsultan. Bahwa setiap desain kita harus bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keselamatan Ya, konstruksi. dari sisi safety-nya ya Pak. Istilah kerennya kan dari safety-nya itu. Seperti itu. Bahasa kerennya Ya, safety-nya gitu Pak. safety-nya, safety nggak ini yang kamu bikin Iya. ini kan? Biasanya kan kayak gitu kan. Betul Pak. Iya, Jadi kan contoh Pak, Ya. kan kalau Bapak suka mendesain bangunan ada cantilever gitu Pak. Ya, misalnya kan seperti itu. Dalam tahap pelaksanaan, Iya. bagaimana metode nanti supaya dalam pelaksanaan itu aman? Ya. Ya, kemudian juga terhadap pekerjaan itu selamat, gitu Iya. ya. Nah, di rancangan konseptual itu Pak, Iya. setiap desain kita Ya. itu harus sudah kita mitigasi Pak. Ya sudah ada langkah-langkah pencegahannya seperti apa ya diambil. Pengendalian nanti Iya. di lapangan seperti Iya. apa. Nah, jadi di situ fungsi kita di situ, fungsi Iya. kita di arsitektur di situ ya Pak ya. Jadi kalau saya katakan desain itu harus berkeselamatan. Ya, karena kadang kan di kita itu kan karena saking berimajinasinya itu kan desain ini kan biasanya kan nyeleneh kan aneh-aneh. Nah kadang kita kan nggak pikir gimana nanti di pelaksanaan di lapangan. Ya, jadi artinya seorang arsitek memang punya jiwa seni. Pak. Ya itulah Ya. dia kan. Jadi bangunan itu harus dapat indah. Ya. Tapi dia kan, kembali lagi Pak, dari kembali sisi gimana nih? konstruksi, pada saat pembangunan gimana supaya Ya, gimana? menjadi aman, selamat gitu Pak ya. Nah, tapi kita nggak berhenti sampai situ. Kita nanti kemudian kita juga memastikan bahwa di dalam nanti operasionalnya juga Ya. harus memang bisa dilaksanakan Ya. pemeliharaan. Kita kan Siap, kadang-kadang siap. gini Pak,
Iya. Desain Pak ya, kalau desain kita ambil contoh sederhana Pak, atap bangunan. Iya, iya. Kalau atap bangunan dulu kan sudah pakem begitu Pak ya, Iya, iya. sudutnya sekian Pak ya. Sekian ya. Nah tiba-tiba kita buat dengan bangunan 30 lantai sudutnya Iya. lancip Pak. Lancip misalnya kan tergantung. Itu kan pada saat pelaksanaannya gampang Pak ya. Iya. Tapi nanti waktu pemeliharaan pasca konstruksi dan untuk Nah, pemeliharaan ini kan ribet nanti. jadi pada saat desain itu juga sudah harus diperhatikan. Iya, iya. Jadi bagaimana tahap pemeliharaannya. Ya, pada saat pemeliharaan jangan sampai kan tambah-tambah urusan nanti Nah, temannya. itu Pak, Iya. teman-teman semua, di rancangan konseptual itu masuk Pak. Iya, iya. Itu di item terkait panduan operasional pemeliharaan dan pengoperasian. Iya. Nah, di situ tanggung jawab kita Pak. Ya, memang kadang sih kita itu sih masalah keselamatan ini kadang bukan dilupakan sih, memang karena saking pengetahuan kita kurang terhadap itu, makanya sering kita melihat bagaimana bangunan ini dari sisi seninya aja kan, bahkan untuk pertimbangan-pertimbangan untuk safety itu kan ada kalanya nanti sudah nanti bagaimana di lapangan aja nanti. Nah, seperti itu kan. Ini kan yang dengan adanya penjelasan dari Pak Ketum ini kan minimal kita kan sudah ada masukan bahwa dari awal memang ini harus kita sudah jadikan bahan pertimbangan kan masalah safety. Iya, ini ya Igor Gorontalo harus mulai. Iya, siap. Kebetulan Pak Ketua kita kan juga. Iya Igor Gorontalo harus sudah memulai. Setiap Iya, desainnya harus memperhatikan keselamatan. Ya, makanya itu kan artinya kan kita ada PR kan nanti kan di kemudian hari kan ya harus pertimbangan masalah keselamatan ini kan menjadi salah satu poin yang menjadi catatan. Ya, itu memang pesan saya kepada teman-teman arsitek di situ Pak. Siap. Ya, bahwa Ya. ada rancangan konseptual. Jadi Pak, mari minum dulu. Oh, iya. siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Ini minumannya enak sih. Ya, ini ada logonya juga Pak. Gitu. Ini kolaborasi gitu Pak. Iya, siap. Ya, di sininya Pak, di situnya. Ya, iya siap. Pak. Iya, menarik Pak. Ya. Ini Pak, tadi kan sempat masalah ini ya Pak, anggaran ini kan kadang kan kita sudah di tahap pelaksanaan nanti ini kan biasanya kan terutama untuk proyek pemerintah kadang owner ini dalam hal ini pihak Pemda itu masalah ketiga ini kan dianggap dianaktirikan itu Pak. Walaupun kita di awal kita sudah sampaikan di samping dianaktirikan dalam hal anggaran di pres, pas di pelaksanaan juga kan ada kalanya kan karena tidak ada semacam kepedulian dari owner, pelaksana juga ogah-ogahan dalam penerapan ketiga. Gimana ya itu Pak? Iya, jadi gini. Yang penting kita harus tahu ada aturan yang memayunginya Pak. Ya, siap. Jadi kalau dulu itu biaya penerapan K3, Ya. katakan gitu ya, biaya K3-nya. Sekarang disebut biaya penerapan SMKK dulu kan masuk di dalam overhead. Nah, kalau dalam overhead itu kan kontraktor atau Ya, itu kan nggak rugi di situ yang ya. penting ada aja kan, yang penting persyaratan ini saja kalau kan. sekarang tidak Pak. Iya. Biaya SMKK masuk di dalam HPS. Ya. Nah, di dalam HPS itu berarti si pengguna jasa harus sudah menganggarkan. Ya. Itu sudah amanatnya sudah. Bahkan ada. saya kalau nggak salah sekarang udah rigid ya, sampai didetailkan kan, misalnya untuk kebutuhan penggunaan APD-nya seperti apa. Bukan saja APD, mulai di situ ada poin terhadap bagaimana pembuatan dokumen dalam penerapan. Oh iya, berarti Ya. termasuk kayak gitu Pak dokumennya. Sudah masuk biaya. Kemudian personil, Personil. ada Pak, personil keselamatan konstruksi, APD, APK, Ya. biaya pelatihan selama di proyek masuk di situ Pak. Termasuk konsultasi dengan ahli terkait Pak. Kalau proyek-proyek kita risikonya Ya. besar itu kita perlu second opinion tenaga ahli, itu masuk di dalam biaya itu Pak. Jadi artinya sebenarnya biaya penerapan SMKK itu adalah biaya yang dihitung di dalam HPS-nya si. Berarti dia masuk dalam komponen pembiayaan konstruksi. Iya. Ya. Jadi dihitung tersendiri Pak. Ya. Item tersendiri. Cuma kadang Pak, nah ini kita sharing pengalaman aja kan. Ya. Biasanya kalau untuk proyek kecil itu kan ada kalanya kadarnya yang penting ada kan. Nah itu kan. Nah ini kan kita terus terang aja Pak karena apalagi kan di daerah kan. Nah, Itu kan yang. jadi saya mau mendudukkan dulu proyek kecil gitu Pak ya. Iya. Jadi gini, kalau dalam aturan pengadaan barang dan jasa Iya. kan
kan kalau di atas 200 juta Iya. proyek fisik Pak, Ya, harus itu lelang, kan sudah harus lelang Iya, gitu Pak ya. siap, Nah, siap. Iya. nggak boleh dibilang kecil juga lagi Iya, kan, gitu, Pak, itulah. Ya, biasanya yang PL ini kan. Kalau pengadaan langsung, Iya. memang ada ketentuan Pak, tidak semua item Ah, iya, iya. untuk PL Pak itu Iya. cukup. Artinya kan misalnya pertimbangan APD. resiko ya Pak ya. Iya. Karena persyaratan resiko. Karena kalau PL pasti kerjaannya kan Ya, dengan kan risiko yang memang bisa diprediksi dari awal. artinya kan low accident ya. Artinya kan tidak Ya, sampai sebenarnya accident ada, tapi ya, kita mengendalikannya lebih mudah. bisa. Artinya pengendaliannya kan lebih Lebih mudah siap, kita siap, siap. Tapi kalau yang dengan kompleksitas pekerjaan, Iya, iya. otomatis kan paketnya diadakan di dalam pengadaan barang dan jasa Pak ya, tender ya Pak ya. Iya, siap, siap. Nah di situ harus sudah masuk Pak, harus Iya. sudah masuk dan ketentuannya sudah diatur. Artinya bagi teman-teman di lapangan, Iya. termasuk arsitektur kalau menjadi leading konsultannya Pak ya. Iya. Jadi kalau ada arsitektur, ada struktur, pasti leadingnya kan arsitek Iya. biasa gitu Pak ya. Nah sehingga di dalam nanti si konsultan menghitung biaya itu di dalam rancangan konseptual Iya. ya harus sudah masuk Pak. Siap. Tapi jangan khawatir Pak nanti diperiksa enggak, Ah. karena ada payung hukumnya Pak. Oh iya, itu lagi Pak. Ada payung Artinya kan, hukumnya. masalah itu kan misalnya di dalam pelaksanaan nanti ada hal-hal yang tidak sempat di siapa takutnya yang itu kan nanti kan jadi apa namanya konsumsi lagi untuk pihak luar untuk Kan gini Pak, kalau Iya. pengadaan barang dan jasa itu selama kita taat pada aturan, iya siap. jangan khawatir. Cuma kan di lapangan ini Pak ada kalanya kan petugas ketiga ini cuma pelengkap penderita Nah. saja ini kan. Nah, ini jadi tantangan kan untuk Jadi begini Pak, begini. Iya. Ya supaya teman-teman gak cemas juga ya. Iya, siap. Selama biaya penerapan SMKK itu kita ikuti peraturannya, itu sudah diatur Pak. Di Iya. dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, di dalam Permen PUPR nomor 8 tahun 2023, Yang itu terbaru. sudah ada. Ya. Artinya kan Biayanya memang- sudah ada. Yang saya harus pastikan bahwa kepada semua teman-teman, ini biaya nggak bisa diadendum, jangan diadendum. Ah ya itulah Nah, ini makanya nanti kalau diadendum biaya ini Pak, nanti bisa temuan nih Pak. siap. Ya saya apa namanya ada contoh kasus seperti itu Pak. Ini masalah ini ada sih. Anda tahu ya kalau di tempat lain yang Bapak ada karena itu kan ini tidak pernah dibikin sudah diadendum saja. Ada yang seperti itu. Nah ini Pak gimana ya kalau ada kasus seperti itu? Begini Pak, Iya. kan yang menghitung HPS pengguna jasa. Iya. Nah dia juga harus konsultasi sama ahli ketiganya Pak. Iya. Biaya-biaya apa saja yang diperlukan. Jangan begini Pak ya, ada pekerjaan jalan. Ya. Nanti di biaya APD-nya ada live fest Pak, pelampung. Dia masukin Ya. Pak. Nah itu Artinya musibah, Pak. ya yang korelasi lah sama yang Iya, itu kegiatan. tadi, yang butuhnya apa gitu loh Pak. Nah, Jadi kalau kayak penggunaan HRS ya harus ada Hermes, ada iya, kan kayak gitu kan. Iya, seperti itu Pak. Jangan nanti pekerjaan jalan ada full body harness, Ah itu. overlay gitu Pak ya. Kecuali jalan dan jembatan Iya, yang kerja tinggi iya. gitu Pak. Nah, hal-hal seperti itu Iya. itulah perlu yang kita sebut dengan kompetensi Pak. Ya, jadi kan yang bisa menjas itu kan ya harus ahli kan. Nah, ini kan. Jadi ahli yang kompeten Pak. Ya itu. Jangan ahli-ahlian Pak. Nanti Pak. Siap. Iya Pak, kadang juga seperti itu karena memang ada item-item yang penting ada kan pas di lapangan ternyata kan Kadang tidak ada sesuai item, peruntukannya. Iya, dimasukkan ke dalam biaya tapi nggak bisa dilaksanakan. Iya, karena memang tidak sesuai peruntukan. Iya, itu yang jangan seperti itu Pak. Iya. Itu makanya fungsi kompetensi seseorang itulah yang kita. Berarti kan di sini kan ada peluang bahwa pihak owner, ini misalkan kayak kita di daerah ini kan lebih banyak dengan Pemda, Iya. dia harus bisa meng-hire seorang ahli K3 yang kompeten, bisa menjadi tenaga ahli independen yang ada di dinas, bahwa dia bisa untuk menjustis yang Iya. seperti itu kan. Jadi dia menghitung SMKK, termasuk bagaimana dia menetapkan identifikasi bahayanya, dia berkonsultasi dengan ahli Ahli ya. ketiga. Karena apalagi kan yang seperti disampaikan Bapak tadi kan ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. betul. Nah kadang kan kita yang orang awam itu, aduh dokumen apa lagi mau disiapkan yang berhubungan dengan persoalan ketiga kan selama ini kan yang ada pemahaman di kita ini
Yang penting kelihatan di lapangan dia memakai APD aja, itu sudah artinya kan ternyata kan harus ada dokumen-dokumen semacam report yang harus disiapin gitu. Ya, emang pemahaman orang masih merasa bahwa begitu sudah pakai APD Iya. sudah Selesai ini. Sudah berkat tiga. Ah. Padahal kan seperti penjelasan Bapak tadi kan ternyata ada hal-hal terutama dokumen ini ya Pak. Itu kan urgent juga ya kan untuk bisa mereport seperti apa yang penerapan K3 dari mulai tahap masih fondasi, misalkan untuk bangunan kan, berarti sampai finishing. Ya itu tadi Pak, kenapa pembuatan dokumen itu masuk di poin pertama? Ya, Karena kelemahan di proyek kita adalah administrasi. ya siap. Ya, Jadi itu. setiap pelaksanaan dikerjakan laporannya nggak ada. Itu biasanya kalau nanti ada insiden baru dibuatkan laporan. Biasa kayak gitu kan. Yang saya khawatirkan, Iya. sampai selesai pekerjaan, Tidak ada laporan. shop drawing nggak pernah ada itu Pak. Nah, iya, ada banyak ada yang seperti itu Pak. Karena kadang dia kan di pemahaman yang di kita artinya ini yang dari saya sharing pengalaman aja kan. Selama tidak ada eksiden, ya sudah, nggak usah bikin laporan masalah. Gimana? Jadi memang itu kewajiban ya Pak. Ya. Selama diatur dalam HPS bahwa item-item ini harus dimasukkan. Iya. Itulah gunanya fungsi yang namanya ahli K3 konstruksi, ahli keselamatan konstruksi itu di situ Pak. Ya. Nah, kami pagi, Iya. ya itu tadi Pak, tugas kami Pak. Iya. Bagaimana mencerdaskan. Ya. Artinya Ya. ini Pak, karena memang di kita kan masih PR yang cukup berat untuk bagaimana menyampaikan bahwa persoalan keselamatan ini adalah hal yang urgent kan, ini kan berhubungan dengan nyawa kan, namanya keselamatan kan ini. Betul. Karena itu kadang juga Pak pihak owner dalam kan ini saya lebih ke masalah owner karena kita di daerah ini kan lebih banyak bekerja dengan Pemda, ya. Jadi kan saya rasakan memang owner ini kan perlu di brainstorming dan diberi pengaruh. Kalau untuk pekerja-pekerja yang pihak swasta yang udah profesional kan pasti persoalan itu kan jadi titik poin utama. Kalau ada tip dan trik Bapak bagaimana supaya kita pihak owner kita yang dari daerah bisa aware kan terhadap K3 ini. Oke. Jadi kalau saran saya memang pertama adalah bahwa pengguna jasa Siap. harus rajin-rajin baca aturan Pak. Ya. Itu penting dulu. Iya, iya, iya. Itu dulu kuncinya dulu kan. Iya. Nah kemudian setelah itu baru setelah tahu nih ada aturan-aturan nih Pak, persyaratannya. Pertama apa persyaratannya? Ada persyaratan kompetensi di situ Pak, ya. Nah kemudian baru aturan-aturan yang memayungi pengadaan barang dan jasa dalam SMKK apa saja. Ya. Nah itu harus dipahami. Sebenarnya itu kalau dia memahami saja pengadaan barang dan jasa Pak di peraturan LKPP itu udah lengkap semua di situ Pak. Siap, siap. Sudah diatur, gitu ya. Iya. Jadi kami terus terang saja di pagi ini Pak, Ya. sama seperti YAI mungkin ya Pak ya. Kami bukan ingin mengeluarkan banyak sertifikat, Ya, tapi bagi kami adalah mencerdaskan tenaga karena ahli implementasi K3 di konstruksi di tempat lapangan. kami bisa berjalan Pak. Ya, Itu Pak. Baik Pak, ini kayaknya udah mendekati waktu ini. Barangkali ada closing statement dari Pak Ketum. Oke. Eh, Baik, terima kasih. Siap. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada YAI Gorontalo Pak ya, yang sudah coba mengajak kita untuk berdiskusi, membuka wawasan terkait bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi yang sudah diatur mulai dari Undang-Undang 2 2017, kemudian PP nomor 14 tahun 2021 dan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Harapan saya bahwa ahli-ahli K3 konstruksi yang ada di Gorontalo bukan hanya mengejar sertifikat. SKK itu penting Pak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kompetensi Ya, kita. kompetensi yang Iya, jadi Iya, iya. kalau kami punya slogan Pak. Iya, siap. Paki itu punya slogan bersaing dengan kompetensi Pak. Itu Pak. Mantap. Closing statement saya di sini Pak. Siap. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Ya, Pak terima Ketum. kasih. Sampai ketemu lagi. Senang sekali. Iya, siap, siap.